Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa barakatillah. Saya akan bereaksi dengan video dari Bapak Guru Antes. Nah, beliau membahas tentang metode dan model pembelajaran. Tentunya kita perlu untuk mempelajari lebih dalam lagi sehingga kita bisa mengaplikasikan metode atau model pembelajaran dengan tepat, ya, dengan baik dan benar seperti itu, ya, tidak salah paham. Baik, tidak lama-lama lagi akan putar video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang model, metode, strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran dalam bentuk perbedaannya. Mari kita lihat. Ini adalah yang Pak Guru Antes rangkum. Seperti ini ya teman-teman. Kita bahas tentang model pembelajaran terlebih dahulu. Nah, pada dasarnya model pembelajaran itu merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran itu merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Namun kendati demikian teman-teman, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Nanti kita akan lihat perbedaannya secara mendetail kesimpulannya teman-teman. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yaitu ceramah, ya, itu metode demonstrasi, itu metode diskusi, metode simulasi, metode ya teman-teman laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan lain-lain sebagainya. Itu. Kemudian strategi. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu exposition, discovery learning, dan group individual learning. Kemudian, jika ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Kemudian, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Oke. Kemudian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, teman-teman. Yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan teknik metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Oke. Kemudian taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakan. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung mungkin banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki humor seperti itu, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Nah, taktik itu
tergantung dengan eh, apa namanya ya, hal yang kita miliki dalam diri kita sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, ini kesimpulannya teman-teman. Secara prinsipnya Pak Guru Antes menyimpulkannya seperti ini. Model pembelajaran, lalu pendekatan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, terus metode pembelajaran, dan yang terakhir itu adalah teknik pembelajaran. Nah, kita lihat kesimpulannya seperti ini. Model pembelajaran itu rangkaian pendekatan di dalamnya. Strategi ada di dalam model teman-teman ya. Kemudian metode dan teknik serta taktik pembelajaran. Jadi intinya model pembelajaran itu adalah bungkus teman-teman ya. Bungkus atau dalam arti kata itu adalah apa ya? Covernya teman-teman ya. Dari rangkaian pendekatan, strategi, metode dan teknik serta taktik pembelajaran. Seperti itu. Kemudian pendekatan pembelajaran itu berisikan pandangan filsafat, hakikat teoritis bahasa atau pembelajaran bahasa. Jadi bagaimana cara kita mendekati pendekatan terhadap siswa dengan menggunakan hakikat-hakikat yang kita miliki, seperti itu teman-teman. Itu adalah pendekatan. Sedangkan strategi pembelajaran itu adalah konsep atau rencana pembelajaran secara utuh yang sudah kita sebagai guru buat teman-teman ya. Misalnya hari ini kita akan mengajar di kelas misalnya SMA ya, kelas 12 IPA. Pembelajarannya hari ini itu misalnya tentang fotosintesis misalnya, seperti itu. Nah, kita sudah harus punya strategi atau konsep rencana pembelajaran secara utuh dari awal sampai terakhir, tahap demi tahap. Itu adalah strategi pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya itu adalah metode. Metode itu adalah prosedur dalam pembelajaran atau kerangka proses pembelajaran. Itu bisa misalnya kalau metode itu mungkin teman-teman menggunakan ceramah tadi, seperti itu. Itu cocok apa tidak? Nah, kemudian bisa mungkin diskusi cocok apa tidak, seperti itu ya. Itu adalah metode. Kemudian teknik pembelajaran yaitu cara khas yang operasional atau tindakan. Nah, jadi di sini teknik itu adalah cara yang guru lakukan secara individu terhadap peserta didik dalam hal mencapai kompetensi dasar yang diinginkan teman-teman. Ya, jadi itu adalah tindakan yang kita lakukan atau teknik yang kita lakukan, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, Pak Guru Antes mohon maaf, mohon untuk dikoreksi, mohon untuk dikomentari agar Pak Guru Antes bisa terus memberikan informasi yang sesuai dengan pengetahuan kita bersama, sesuai dengan kemampuan Pak Guru Antes pastinya, dan bermanfaat bagi kita semua dalam pembelajaran, dalam mendidik putra-putri bangsa kita. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Pak Guru Antes, sangat luar biasa karena beliau sudah memaparkan begitu rinci, sehingga saya pun secara pribadi jadi lebih paham bagaimana cara menggunakan metode atau model pembelajaran yang baik. Insya Allah Bapak Ibu Guru dan sahabat-sahabat subscriber bisa untuk mengaplikasikan model pembelajaran yang tepat. Terutama diri saya sendiri butuh untuk menerapkan model pembelajaran ini dengan baik, dengan tepat di kelas yang saya ajar ya, dalam pembuatan penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK, seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.